Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya kelas 12. Oke, materi kali ini yaitu sesuai yang saya sampaikan minggu kemarin tentang sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan ya. Sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ya seperti apa agar anak-anak paham bisa mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Silakan anak-anak pelajari halaman 16 ya, halaman 16 di buku paket. Jadi secara umum sistematika surat lamaran pekerjaan ini meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan perihal alamat surat, lalu ada salam pembuka, ada alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, serta tanda tangan dan nama terang. Nah, ke-9 sistematika pembuatan surat lamaran pekerjaan tersebut dijelaskan seperti di bawah. Untuk tempat dan tanggal pembuatan surat yaitu ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh ya, Jombang mengenakan koma 28 Agustus 2021. Contohnya seperti itu. Tetap nama tempat terus nama bulan itu menggunakan kapital ya, menggunakan kapital di awal. Untuk sistematika yang kedua yaitu ada lampiran dan halaman. Nah, lampiran dan halaman ini tidak disingkat seperti LAMP. Nah, itu salah ya. Mestinya diuraikan yaitu lampiran. Yang kedua, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf ya, tidak boleh menggunakan angka. Jadi untuk lampiran, nah misalnya titik 2 ada berapa lembar? Ada 2 lembar. Nah biasanya kan dituliskan menggunakan angka. Nah itu tidak boleh ya anak-anak, kita wajib menggunakan huruf 4 lembar menggunakan kapital di awal. Hal juga sama dengan lampiran. Jika ada keterangan yang menggunakan angka tidak boleh, jadi wajib menggunakan huruf ya pemberitahuannya itu. Sedangkan sistematika yang ketiga ada alamat surat. Nah, tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Sedangkan selanjutnya nama jalan. Nah, ini yang sering sekali disingkat, padahal wajib dituliskan secara terurai ya, jalan. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya karena kalimat atau kata tersebut tidak diikuti dengan tanda titik karena menandakan bahwa bukan suatu kalimat. Contoh, yang terhormat manajer sukses mandiri, Jalan Muhammad Yamin nomor 02 Kalibata, Jakarta. Nah, perhatikan tanpa penulisan kepada ya, tidak ada kata-kata kepada, jadi langsung yang terhormat. Nah, itu tadi ketiga sistematika surat. Lanjut kita pada sistematika yang keempat. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma ya, diberikan jeda dengan hormat, lalu turun ke bawahnya, contohnya berdasarkan atau meneruskan. Nah, seperti itu ya. Lanjut pada sistematika yang kelima yaitu alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pertanyaan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis ya. Itu tadi sistematika yang kelima. Sedangkan sistematika yang keenam
isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Yang pertama ada identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kita digunakan huruf kecil. Perhatikan contoh anak-anak. Nama Nitriana Savitri. Nah, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Januari 1995. Pendidikan yang terakhir yaitu S1 atau sastra Inggris ya. Alamat Dukuh Turi, Bumi Ayu, Brebes. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat tadi ya. Nah, sedangkan lampiran. Nah, seorang yang menulis surat lamaran pekerjaan di dalamnya melampirkan dalam lamaran pekerjaan tersebut terdapat beberapa syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Nah, oleh karena itu pelamar harus memenuhi lamaran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik ya. Dan di akhir lampiran digunakan sama tanda baca titik. Contohnya fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi. Nah, itu diakhiri dengan tanda titik karena surat lampiran tersebut menandakan bahwa itu adalah suatu kalimat. Lanjut, sistematika yang ketujuh yaitu penutup. Di dalam surat lamaran ini, penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan pada instansi yang dituju. Contoh ya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Nah, itu tadi penutup dari surat lamaran pekerjaan. Sistematika selanjutnya yaitu salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir juga ada salam penutup. Sebagai surat lamaran pekerjaan, salam penutup menjadi sangat penting ya. Salam penutup ini sebagai bentuk etika, sopan santun dan penghormatan. Contohnya kata tersebut di dalam surat seperti hormat saya ya, pelamar. Nah, ini adalah sistematika yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Kenapa butuh sekali identitas ya, identitas seseorang itu salah satunya adalah nama terang serta tanda tangan yang wajib ditemukan dalam surat lamaran pekerjaan. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama terang atau nama lengkap. Nah, cukup itu saja ya anak-anak untuk pertemuan pada siang kali ini kelas 12A serta 12B. Soal nanti berada di halaman berikutnya. Perhatikan kegiatan 1 yaitu mengidentifikasi sistematika dan isi surat lamaran. Nah, ini surat-surat yang akan kalian identifikasi atau yang kalian analisis. Dan untuk memudahkan pekerjaan kalian wajib sekali menggunakan kolom. Nah, kolom yang pertama yaitu berupa nomor, yang kedua sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, kolom selanjutnya merupakan kolom terakhir yaitu jawaban. Silahkan diisikan hal apa saja yang akan kalian analisis. Tentunya ke-9 sistematika tersebut silahkan masukkan ke dalam kolom serta jawabannya yaitu yang berada di halaman 18 sama 19. Jadi silahkan dianalisis. Untuk sistematika yang pertama silahkan dituliskan contoh ya, Medan 1 Maret 2013. Nah, itu merupakan
Sistematika yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, bisa diteruskan ya anak-anak, dari sistematika kedua sampai sistematika yang ke-9. Silahkan dianalisis apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham. Seperti biasanya bisa langsung WA saya. Oke, semoga pertemuan kita siang kali ini diridhoi, diberkahi oleh Allah SWT ya. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.